Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 3C yang soleh-soleha hari ini? Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk belajar PLBJ ya. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang berbahagia, selalu dalam keadaan yang fokus dan siap untuk menerima pelajaran kita hari ini. Ya, pantang menyerah, tetap semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar PLBJ dengan materi ornamen khas Betawi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang ornamen khas Betawi ya, ada di pelajaran 6. Ya, di buku PLBJ kalian itu pelajaran 6 halaman 51 ya, meskipun tidak ada halamannya. Ya, di halaman 51. Nah, di situ kalian bisa baca juga bukunya ya. Kalian bisa dengarkan penjelasan Bu Nindi, kalian juga bisa melihat bukunya ya. Ada di halaman 51. Oke, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah kalian belajar tentang ornamen khas Betawi, kalian mampu mengenal dan mengetahui jenis-jenis ornamen pada jendela dan pintu khas Betawi dengan baik. Kemudian setelah belajar tentang ornamen khas Betawi, kalian diharapkan bisa mencari tahu makna ornamen khas Betawi dengan benar. Baik, langsung saja kita mulai ya anak-anak. Tahukah kamu nama rumah adat pada gambar berikut? Ya, gambar di atas adalah rumah kebaya. Rumah kebaya merupakan rumah adat dari Betawi. Rumah adat Betawi menggunakan ornamen-ornamen tertentu. Ornamen merupakan bagian dari kesenian daerah. Ornamen-ornamen tersebut menjadi ciri khas masyarakat Betawi. Kamu bisa melihat ornamen khas Betawi pada jendela dan pintu pada setiap rumah adat Betawi. Apa saja ornamen-ornamen khas Betawi? Bisakah kamu membuatnya? Ornamen digunakan untuk memperindah sebuah bangunan. Kekayaan seni Betawi menyebabkan terciptanya ornamen khas Betawi. Ornamen pada rumah adat Betawi berbentuk sederhana. Tahukah kamu jenis-jenis ornamen khas Betawi? Nah, di sini terlihat ya di bagian jendela dan bagian pintunya. Ya. Nah, rumah adat Betawi dilengkapi dengan ornamen khas Betawi pada pintu dan jendelanya. Nah, seperti ini ya, di pintu dan di jendelanya. Kemudian, warna dari rumah adat Betawi ini biasanya itu lebih dominan warna hijau dan kuning, ya. Nah, kita lihat lagi. Motif ornamen khas Betawi ini bermacam-macam, ya. Ada motif bangun datar seperti segi empat dan belah ketupat. Lalu kemudian ada juga bentuk yang lain, ya. Ornamen bisa digunakan pada daun pintu dan jendela. Berikut jenis ornamen pada jendela dan pintu khas Betawi. Nah, di sini kita bisa lihat motif ornamen khas Betawi ya. Pertama, Ibu akan jelaskan untuk ornamen pada pintu. Nah, di ornamen pada pintu ini ada yang kita sebut sebagai ornamen geometris. Nah, ornamen geometris ini seperti gambar di samping ya. Nah, di situ kalian bisa lihat ornamen geometrisnya itu terletak di bagian tengah pintu daun ya yang Ibu lingkari warna merah. Nah, kalian bisa lihat tuh. Nah, seperti itu contohnya. Meskipun sebenarnya motif-motif lain untuk pintu khas dari adat Betawi itu macam-macam, tapi di buku ini hanya dijelaskan untuk motif tertentu saja. Jadi kita tidak usah belajar tidak mempelajari terlalu banyak. Kalian fokuskan di bentuk ornamen ini saja. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada ornamen kubah. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ornamen kubahnya itu terletak di bagian atas pintunya, jadi bagian paling atas ya. Nah, ini kalian bisa lihat seperti kubah, makanya disebut ornamen kubah ya. Nah, didominasi oleh warna hijau, ada juga garisan warna kuningnya
gitu. Terus yang C ada juga disebut sebagai ornamen jalusi horizontal. Loh, ini maksudnya gimana, Bu? Ornamen jalusi horizontal. Ini maksudnya eh, bentuk jalusinya mendatar. Nah, kalian lihat ya, sudah bisa membedakan kan mana garis yang mendatar, mana garis yang eh, tegak atau garis vertikal, ya. Kalau yang ini garis mendatar, ya. Kalau kalian masih bingung, jalusi, nah jalusi itu artinya lubang ya, lubang udara yang berada di tengah-tengah susunan rangka kayunya. Ya, supaya apa? Nah, ini untuk mengalirkan udara masuk keluar ya biar tidak terlalu panas rumahnya gitu. Jadi selalu dipasang jalusi-jalusi. Nah, kalau untuk pintunya dibuat jalusi mendatar. Nah, ini contohnya, ornamen jalusi horizontal. Seperti itu ya, kalian lihat. Nah, sekarang kita melihat motif ornamen khas Betawi untuk jendela. Nah, di sini ada ornamen jalusi horizontal. Ini Ibu beri tanda panah dan Ibu beri lingkaran ya. Jalusi horizontalnya itu jalusi yang mendatar ini, garis-garis seperti garis-garis mendatar gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah susunan kayu-kayu yang dibuat jarang-jarang ya, tidak rapat supaya bisa memasukkan udara ke dalam ruangan, sirkulasi udaranya biar lebih lancar ya, tidak terlalu panas di dalam ruangan. Nah, ini namanya ornamen jalusi horizontal pada jendela krepyak ya. Nah, jadi jendela krepyak khusus untuk jendela yang khas Betawi ya. Di sini sebenarnya jendelanya kalau ini kan jendela dengan dua pintu, tapi ada juga yang jendelanya satu pintu. Nah, yang di sini Ibu tampilkan jendela untuk dua pintu ya. Kemudian yang B ini adalah ornamen jalusi vertikal. Nah, ornamen jalusi vertikal pada jendela bujang ya. Kalau yang di atas namanya jendela krep ya, kalau di bawah namanya jendela bujang. Nah, contoh dari jalusi vertikal ini nih seperti ini. Ya, dia kayunya disusun tegak ya. Kayunya disusun lurus-lurus. Nah, yang Ibu lingkari warna merah. Nah, sama juga di sebelahnya seperti itu. Nah, ini disusun jalusinya lurus-lurus ya. Makanya disebut dengan jalusi vertikal. Seperti itu. Oke, anak-anak Ibu, sekian ya penjelasan Bu Nindi tadi tentang berbagai jenis ornamen dan fungsi ornamen itu untuk apa. Lalu ornamen khas Betawi itu bagaimana? Kalian bisa pahami, mudah-mudahan paham ya. Nah, dari pembelajaran kita yang tadi sebenarnya ada nilai-nilai yang terkandung untuk pelajaran ini. Pertama adalah ketelitian. Nah, nanti Bu Nindi akan memberi tugas ya. Jadi Ibu minta kalian perhatikan videonya sampai selesai. Nanti akan ada tugasnya, alurnya juga Ibu akan eh, eh, jelaskan. Jadi diperhatikan videonya sampai akhir. Nah, di situ nanti kan adalah ketelitian. Ketelitian di sini artinya apa? Nanti pada saat kalian mengerjakan tugasnya, maka kerjakan dengan teliti. Lalu kemudian ada rasa ingin tahu. Nilai rasa ingin tahu itu apa? Keingintahuan kalian untuk memahami jenis-jenis dari ornamen khas bangunan Betawi gitu. Lalu percaya diri. Nah, nilai ini maksudnya apa? Ketika kalian mengerjakan tugasnya, kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan rasa percaya diri, bangga terhadap hasil sendiri ya. Seperti itu. Kemudian kalian di sini nilai rajin. Ya, nilai rajin. Nah, Ibu harap kalian rajin dalam mengerjakan tugasnya dan juga dalam belajar. Gitu ya. Lalu kemudian cinta budaya sendiri. Nah, cinta budaya sendiri ini sebenarnya tidak hanya untuk budaya Betawi saja, tapi untuk budaya-budaya lain yang asalnya dari Indonesia. Apakah kalian itu orang Sunda misalnya, cintalah budaya sendiri tapi tidak terlalu membanggakan ya. Kita tetap menghargai budaya lain, tapi kita juga bangga terhadap budaya kita sendiri. Kemudian nilai yang terakhir adalah kreatif. Nah, nanti kan Ibu beri tugas. Nah, tugas ini Ibu harapkan kalian bisa mengerjakannya dengan kreatif. Jadi tidak harus mentok atau tidak harus satu
arah saja gitu. Kalau kalian punya kreasi yang lain yang masih berhubungan dengan pelajaran kita sekarang ini, it's okay, nggak apa-apa, kalian bisa berkreasi. Gitu ya. Baik, anak-anak ibu, sudah selesai ya penjelasan Bu Nindi tentang ornamen khas Betawi. Sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, tugasnya adalah kalian coba gambarkan salah satu jenis ornamen yang menarik menurut kalian. Jadi kalian boleh pilih, boleh kalian menggambar jendela ataupun boleh kalian menggambar pintu. Ya, tidak usah keduanya, salah satu saja. Nah, baru kemudian setelah kalian gambar, kalian buat sketsanya, gunakan penggaris ya, yang lurus, yang rapi, ya. Jangan asal-asalan. Gambarnya di kertas lembar boleh A4 atau kalian bisa gambar di buku gambar kalian. Ya, gambarnya jangan terlalu kecil, gambarnya ukuran yang sedang, sesuaikan dengan kertasnya. Kalau kertasnya kertas A4, digambarlah eh, tidak terlalu kecil, sedang ya. Separuh dari ukuran kertasnya boleh. Gitu ya. Nah, nanti setelah kalian gambar sketsanya, terus kalian warnai, ingat pemilihan warnanya juga penting. Ya, ingat kalau dia gambar pintu pintu khas dari Betawi itu warnanya apa? Perhatikan. Kalau contohnya di warnanya coklat, ya beri warna coklat. Kalau warnanya agak hijau, beri warna hijau. Kalau dia ada warna kuning-kuningnya, berikan warna kuning gitu ya. Harus sesuai dengan ciri khas Betawinya gitu. Nah, nanti kalau sudah kalian warnai, kemudian kalian foto hasilnya. Difotokan dengan jelas ya. Jangan jangan ngeblur. Kalau kalian mau fotokan dengan kalian sambil kalian pegang gambarnya lalu difoto juga boleh. Ya, tapi Bu harap foto gambarnya jelas ya, biar Bu Nindi bisa lihat. Nanti kemudian setelah itu kalian upload hasil fotonya di Google Form ya yang sudah Bu Nindi sediakan. Nanti Ibu akan share di grup belajar 3C. Jadi kalian tinggal klik linknya, kemudian kalian isi nama kalian, nanti ada beberapa pertanyaan di situ, lalu kemudian kalian upload gambarnya di sana. Ya, batas pengumpulannya adalah sampai minggu depan. Jadi minggu depan paling akhir. Jadi kalian bisa kumpulkan paling lambat minggu depan atau hari Senin depan. Ya, Senin depan jam 8 pagi. Kalau lewat dari itu tidak akan Ibu nilai lagi. Oke, ya anak-anak Ibu. Nah, setelah itu setelah mendengarkan tugas ini kalian langsung kerjakan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar yang bisa kalian tiru ya. Kalau misalkan kalian bingung nih, gimana sih gitu cara menggambarnya atau contoh gambarnya, kalian bisa lihat nih di sini Ibu tampilkan. Di sini kalian bisa pilih mau ornamen kubah pada pintu atau ornamen jalusi horizontal pada pintu atau mau gambar jendela dengan ornamen jalusi horizontal atau jalusi vertikal. Kalian bisa pilih. Ya, kalau kurang jelas kalian bisa lihat di buku PLBJ kalian halaman 55 ya, halaman 54, halaman 55. Nanti kalian bisa cek di situ. Oke. Nah, Ibu harap kalian bisa kerjakan dengan baik. Ya, anak-anak Ibu. Sekian pembelajaran PLBJ kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mengambil ilmunya dan ilmunya bisa bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.